Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada kitabul li'an, kitab saling melaknat, yaitu ketika suami menuduh istri berzina dan istri tidak mengakuinya, maka dilakukan li'an ini. Istilah li'an itu termasuk dalam bab taghlib karena yang mengucapkan laknat hanya seorang suami, sementara istri tidak mengucapkan laknat tapi mengucapkan siap untuk menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Dan li'an ini syariatnya ada di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka mereka bersumpah 4 kali sumpah, yaitu bahwasanya dia benar mengatakan istrinya berzina. Kemudian sumpah yang kelima, dia menyatakan siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan suami ya, siap dilaknat. Kemudian istri supaya tidak dihukum rajam, caranya dia bersumpah 4 kali sumpah juga bahwasanya suaminya bohong, dia tidak berzina. Kemudian sumpah yang kelima, dia mengatakan siap untuk dimurkai Allah apabila suaminya jujur. Nah, itulah yang disebut sebagai li'an, saling melaknat antara suami dan istri. Nah, nanti akan ada akibat buruk bagi orang yang bohong setelah melakukan li'an tersebut, biasanya seperti itu. Maka li'an ini seperti atau mirip dengan apa istilahnya itu, mubahalah ya. Mubahalah kan juga begitu, siap untuk menerima murka Allah Subhanahu wa taala apabila dia berdusta di dalam apa yang diperselisihkan oleh dua orang. Bab pertama, babun fil ladzi yajidu ma'a imra'atihi rajulan. Seorang laki-laki mendapati bersama istrinya laki-laki dewasa yang lain. Hadis 865. Monggo silahkan. An Sa'd bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Uwaimiran al-Ajlani ja'a ila Asim bin Adiyyin al-Ansari faqala lahu ara'aita ya Asimu law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yaf'alu fasalli an dzalika ya Asimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Asimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila wa abaha hatta kabura ala Asimin ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a Asimun ila ahlihi ja'ahu Uwaimirun faqala ya Asimu madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asimu li Uwaimirin lam dini bi khairin qad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alata allati sa'altuhu anha. Qala Uwaimiru wallahi la antahi hatta as'alahu anha. Fa'aqbala Uwaimiru hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatan nasi faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yaf'alu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nazala fika wa fi sahibatika. Sahibah maksudnya istri. Fadhhab fa'ti biha. Qala Sahlun
fatala ana wa ana ma'an nasi inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha qala Uwaimirun kadzabtu alaiha ya Rasulallahi in amsaktuha fatallaqaha salasan qabla an ya'murahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Syihabin fakanat sunnatul mutala'inaini. Nah, jadi sunnahnya mutala'inain seperti itu tadi, dimulai suami dulu mengucapkan sumpah 5, kemudian istri. Nah, kemudian konsekuensi dari mula'anah ini ada 3. Yang pertama yang disebutkan di sini talaqa, ya, dicerai. Dan cerainya adalah cerai abadi sehingga tidak bisa rujuk sama sekali menurut pendapat mayoritas para ulama. Meskipun seandainya salah satunya tobatnya, istrinya tobat mengatakan, saya mengakui saya berzina, saya mau memperbaiki diri, saya mencabut mula'anah yang dulu. Tetap tidak bisa rujuk sama suaminya. Atau sebaliknya suami yang mengatakan, ya saya tobat dari menuduh istri saya sebenarnya enggak berzina, cuma saya marah saja, saya tuduh zina. Nah, maka rujuk pun tidak bisa. Konsekuensi yang kedua, bahwa anak hasil mula'anah tadi tidak bisa dinasabkan kepada suami karena dia tidak mengakui atau dia tidak dia menuduh istrinya berzina, berarti hasil dari zina anak tadi, bukan dari suaminya. Kemudian konsekuensi ketiga adalah tidak boleh setelah mula'anah orang untuk menuduh wanita tadi berzina karena dia sudah menolak dengan 5 sumpah. Sehingga kalau ada orang kemudian mengatakan kepada bayi yang lahir tadi, kamu anak zina, maka dia dicambuk 80 kali cambuk karena menuduh ibunya telah berzina. Meskipun mungkin betul ibunya berzina, ya, tapi itulah konsekuensi dari mula'anah. Allah mengatakan wa yadra'u anhal azab, berarti bebas dari tuduhan zina tersebut. Hadis 866, fadhal. Tolaknya ini harus juga diucapkan baru gitu. Tolaknya itu merupakan konsekuensi dari mula'anah, sehingga seandainya suami tidak mentolak itu sudah otomatis tolak. Sehingga tolaknya si laki-laki di sini ini tidak ada fungsinya. Dia mentolaknya itu cuma untuk membuktikan bahwa saya nggak bohong. Kalau saya bohong kan saya masih mengimani istri. Tapi untuk menunjukkan saya nggak bohong, ini istri saya sudah nggak ada nilai di hadapan saya, dia udah zina sama orang lain. Nah, untuk membuktikan dirinya benar, dia katakan dia saya cerai 3 kali, cerai 3 langsung. Foto. Terjadi mula'anah terus akhirnya Tobat. yang salah tobat itu harus mengkifaroi syahad. Kalau masalah mengkafarai sumpahnya mungkin juga iya, karena dia merusak, ya kan. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti, nggak pernah membaca penjelasan para ulama, nggak ngerti saya. Hanya mungkin, ya, mungkin saja. Tapi menurut mayoritas ulama nggak bisa rujuk. Sebagian kecil ulama berpendapat kalau sudah tobat ya bisa rujuk. Nah, nanti kita akan baca hadis yang menguatkan pendapat mayoritas ulama. Fadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, law wajadtu ma'a ahli rajulan lam amassahu hatta atiya bi arba'ati syuhada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala kalla walladhi ba'athaka bil haqqi in kuntu la'u'ajiluhu bis-sayfi qabla dhalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u ila ma yaqulu sayyidukum innahu laghafurun wa ana aghyar minhu wallahu aghyar minhu. Nah, ini fadilahnya Sa'ad bin Ubadah, dia adalah tokohnya Khazraj, ya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz tokohnya Aus. Nah, dia sangat pencemburu sehingga kalau menurut dia ada ada laki-laki sama istri saya di kamar, ya udah saya bunuh langsung. Ini bukan berarti dia menolak hukum Allah, bukan, ya. Tapi maksudnya dia tidak akan bisa menguasai nafsunya ketika melihat istri kok sama orang laki-laki lainnya. Pasti udah sabet pedang udah.
Maka Nabi SAW tidak mengingkari beliau karena ucapan ini bukan muncul dalam rangka menolak sabda Nabi, bukan ya. Tapi untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya ketika melakukan apa mendapati hal tersebut. Hadis berikutnya 867. Foto. An Sa'id bin Jubair qala su'iltu anil mutala'inaini fi Imrati kepemimpinan. fi imrati Mus'abin ayufarriqu bainahuma qala fama daraitu ma aqulu famadaitu ila manzil ibni Umar radhiyallahu anhuma bi Makkah faqultu li gulamin istadzin li qala innahu qailun Qailullah ya, tidur. innahu qailun fasami'a sauti faqala ibnu Jubairin qultu na'am qala udkhul fa wallahi ma ja'a bika hadhihi sa'ata illa hajatun fadakhaltu fa idza huwa muftarishun barda'atan Barza'ah ini boleh pakai dal, boleh juga pakai zal. Artinya sama, yaitu lemek sebelum atau di bawahnya pelana. wa muftarishun barda'atan mutawassitun wisadatan hasyuha lipun qultu Aba Abdurrahmani al-mutala'inani ayufarriqu bainahuma qala subhanallahi na'am inna awwala man sa'ala an dzalika fulan ibnu fulanin qala ya Rasulullah ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna'u in takallama bi amrin azimin wa in sakata ala mithli dzalika qala fasakata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu falamma kana ba'da dzalika atahu faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ubtulitu bihi fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayati fi suratin nur walladzina yarmuna aswajahum fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa dzakkarahu wa akhbarahu anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirati. Ya, jadi sebelum dilakukan mula'anah, kewajiban imam untuk memberikan peringatan dulu. Jadi jangan langsung mula'anah, ya, dinasihati dulu. Suaminya diberitahu, daripada kamu menuduh istrimu berzina, nanti masuk neraka, maka kamu jujur sajalah bahwa istrimu tidak berzina, nah, kamu cabut tuduhan kamu. Berarti kamu karena sudah terlanjur menuduh berzina, tinggal dicambuk 80 kali cambukan. Itu yang dimaksud azab dunya ya. Itu 80 ya. Nah, itu lebih ringan. Nah, kemudian si perempuan juga begitu, dinasihati oleh imam bahwa siksa dunia lebih ringan. Maksudnya kamu dirajam itu lebih ringan daripada kamu nekat mengatakan tidak berzina, nanti dihukum di akhirat. Fadhal. Qala la walladhi ba'athaka bil haqqi ma kadabtu 'alaiha thumma da'aha fa wa'adaha wa dzakaraha wa akhbaraha anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirati qalat la walladhi ba'athaka bil haqqi innahu lakadzibun fa bada'a bir rajuli fa shahida arba'a shahadatin billahi innahu laminas shadiqina wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin thumma sanna bil mar'ati fasyahidat arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin thumma farraqa bainahuma. Ya, yang dimaksud syahidah bersaksi, maksudnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, untuk suami dia siap menerima laknat, untuk istri dia siap menerima murka Allah. Para ulama katakan murka Allah lebih besar daripada laknat Allah. Karena murka itu kebalikan dari apa? Ridha. Sementara ridha itu adalah perkara yang terbesar. Wa ridwanu minallahi akbar. Nah, berarti murka Allah juga lebih besar daripada laknat. Nah, maka kenapa untuk istri ini kok dia disuruh mengucapkan siap menerima murka? Karena biasanya kalau suami menuduh istri berzina, biasanya itu benar. Karena kalau dia tidak jujur, dia menuduh istrinya berzina itu sama dengan mencela diri sendiri. Seolah-olah dia mengatakan kamu itu loyo, tidak jantan sehingga istrimu lari dari kamu. Nah, maka kalau dia menuduh istrinya zina seolah-olah apa? Mencela diri sendiri. Sehingga rata-rata suami menuduh istri berzina memang seperti itu kejadiannya. Nah, maka untuk perempuan hukumannya lebih dahsyat karena berarti dia mengingkari sesuatu yang sudah dilakukan yaitu zina. 868. Qala la mala laka in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa fi mastahlalta min farqiha wa in kunta kadabta 'alaiha fadaka ab'adu laka minha. Nah, ini dalilnya jumhur bahwa kalau sudah terjadi mula'anah nggak bisa rujuk sama sekali. Yaitu pada kalimat la sabila laka 'alaiha. Nggak ada jalan untuk kamu terhadap istri kamu. Maka nggak bisa rujuk sama sekali ini. Nah, maka dia merasa rugi. Wah, ini berarti saya kehilangan istri juga kehilangan mahar. Maka dia pengennya maharnya dikembalikan. Maka Rasulullah katakan, nggak bisa. Kalau kamu jujur bahwa istrimu zina, maka maharnya sudah jadi milik dia karena kamu sudah kumpuli dia sebagai gantinya itu. Kalau kamu dusta, berarti ya lebih jauh lagi lah. Sudah menuduh kemudian ngambil mahar lagi, ya nggak mungkin nih. Maka salah satu sebab wajibnya mahar diterima oleh istri secara total sempurna adalah ketika sudah dikumpuli suami. Meskipun baru satu kali kumpulan, kemudian dicerai, itu wajib maharnya diberikan secara sempurna meskipun sangat mahal. Demikian juga sebab yang kedua adalah ketika suami mati, maka mahar wajib diberikan kepada istri secara sempurna meskipun belum pernah dikumpuli sama sekali. 869, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Fafarraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Wa alhaqa. Nah, ini dua konsekuensi yang tadi sudah saya sebutkan dari mula'anah. Pertama, cerai, ini farqa. Yang kedua, ilhaq nasabnya anak kepada ibu. Tapi meskipun begitu ya, tidak boleh dikatakan sebagai anak zina. Kalau disebut anak zina, maka yang mengatakan anak zina dia dicambuk 80 kali. 870. Qala sa'altu Anas bin Malik wa ana ura anna indahu min dhulillah. Ura ay adhunnu. Kalau ara itu ra'yun. Fadal. Qala inna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu bisyarij bin Sahmah wa kana akhal Barra ibn Malik li ummihi wa kana awwala rajulin la'ana fil Islam. Qala fala anaha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض ساكتا قاضي العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل شأتا حمش الساقين فهو لشريك بن سخماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل شأتا حمش الساقين
Jadi setelah Nabi melakukan mengadakan mula'anah tadi, Nabi menyuruh para sahabat untuk melihat hasil dari anak yang akan lahir. Kalau anaknya itu abyadha putih kulitnya, sabiton rambutnya lurus, qadi al-ainain matanya rusak, qadi itu fasid, maka berarti dia adalah anaknya Hilal bin Umayyah. Artinya tidak berzina, karena Hilal bin Umayyah tadi kan suaminya. Tapi kalau anak itu munculnya akhal itu matanya seperti bercelak padahal tidak bercelak. Dari kuhlun itu ya. Kan ada sebagian orang kan gitu kan, matanya bawahnya itu agak hitam-hitam gitu. Terus ja'dan keriting rambutnya, hamsyas saqain kecil dua betisnya. Nah, berarti itu anaknya Syarik bin Sahma yang berzina dengan wanita tadi. Ternyata betul si perempuan itu melahirkan anak yang sifatnya jelek, yaitu berarti dia berzina. Tapi konsekuensi tadi sudah terlanjur ya. Tidak boleh mengatakan kamu anak zina. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kalau bukan karena ketetapan Allah, maka antara saya dengan wanita tadi sudah ada urusan. Maksudnya Nabi merajam perempuan tadi. Karena apa? Nabi dapat wahyu bahwa dia telah berzina. Tapi karena Allah sudah memutuskan, ya namanya mula'anah ya, wa yadra'u anhal azab, itu sudah keputusan dari Allah, nggak bisa dihukum wanita tadi. Hukumnya nanti di akhirat. Demikianlah kisah mula'anah yang terjadi di masa Nabi, itu yang pertama dan itu yang terakhir. Karena nggak ada mula'anah selain hal itu. Babun fi ingkaril walad wa naz'il irqi. Bab mengingkari anak sebagai anaknya dan menariknya nenek moyang. Maksudnya cucu kadang-kadang mirip atau ditarik kemiripannya oleh nenek moyang. Anak enggak sama dengan bapak ibu tapi malah sama dengan nenek moyang. Itu ditarik oleh nenek moyang. 871. Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah inna imra'ati waladat gulaman aswad wa inni ankartuhu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal laka min ibilin? Qala na'am. Qala ma alwanuha? Qala humrun. Qala fahal fiha min awraqa? Awraq abu-abu ya. Fahal fiha min awraq? Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'annahu? Qala la'allahu ya Rasulullah ayyakuna naz'ahu irqun lahu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadha la'allahu ayyakuna naz'ahu irqun lahu. Ya, jadi ini ada orang laki-laki tidak menuduh istrinya zina, tapi melakukan satu ta'rid. Ta'rid itu istilahnya sindiran. Yang dari sindiran tadi bisa dipaham bahwa dia meragukan apakah istrinya zina atau tidak. Nah, ketika suami mengatakan ta'rid, tidak jelas-jelas menuduh zina, maka tidak perlu dilakukan mula'anah. Jadi mula'anah kapan dilakukan? Ketika ada kejelasan dari suami mengatakan istri zina. Tapi kalau hanya seperti ini tadi ya, anak saya kok hitam, padahal saya putih, istri saya putih. Nah, saya mengingkari ini. Tapi dia tidak berani untuk mengatakan istri berzina. Ya mungkin istrinya orang solehah ya. Tidak pernah gaul sama laki-laki. Tapi dia ragu-ragu gitu loh. Kok tidak sama dengan bapak ibu. Nah, maka ternyata ketika bertanya sama Nabi menyuruh dia untuk memikir tentang mengkiaskan dengan onta-onta yang dia miliki. Rata-rata ontanya merah, tapi ada juga yang abu-abu. Nah, ditanya katanya, ya bisa jadi nenek moyangnya onta itu ada yang abu-abu, dia ngikut. Nah, kata Nabi ya sama juga anakmu gitu. Sehingga tidak boleh mengingkari anak sebagai anak hanya gara-gara beda warna kulit dengan bapak ibu. Dan ternyata setelah anak ini besar, ya pasti ada kemiripan dengan bapak ibunya dari sisi yang lain. Dari sisi jalannya misalnya. Berikutnya babul walad lil firash. Maksudnya al walad li sahibil firash. Anak itu miliknya bagi pemilik istri. Al-firash itu adalah istri atau budak perempuan yang
dikumpuli oleh majikannya. Nah, sehingga kalau ada anak lahir dari seorang perempuan, milik siapa anak itu? Ya miliknya suami bagi perempuan tadi. Atau majikan bagi si budak tadi. 872. Ibn Fahmi berkata wakor ahli hidayah itu ibn unzur ila tadri wakal abu bin damfah hada akhir ya Rasulullah wulida ala firasi abi min wali tadi wanazal Rasulullah sallam ila syari'i faro'a samahan bayinan di ubdata wala ya hafizu al-walatu lil-firasi wal-akhiri al-sajadu wastatibi minhu ya saudatu sindazan walat walam yaru saudatu faktu. Ya, jadi Utbah berzina dengan budak perempuan. Nah, setelah zina dia pesan sama Sa'ad saudaranya. Itu budak sudah saya zinai, nanti kalau dia melahirkan itu anak saya. Nah, maka Sa'ad setelah anak itu lahir pengen merebut anak tadi. Nah, sementara si pemilik budak itu kan adalah mertuanya Nabi SAW, itu Zam'ah. Zam'ah ini bapaknya Saudah, istri Nabi. Nah, anaknya Zam'ah yang bernama Abd tidak terima. Oh, ini adik saya kok mau direbut, nggak boleh. Nah, maka kata Nabi, kalau dari sisi serupanya, betul-betul serupa dengan Utbah. Berarti maninya Utbah. Tapi karena dia adalah budaknya Zam'ah, berarti anak itu miliknya Zam'ah. Itulah yang dimaksud sebagai al-waladu lil firash. Maka firashnya di sini siapa? Budak perempuan. Kemudian sahibul firash adalah Zam'ah. Nah, al-waladu anak tadi bagi tadi. Tapi Nabi kemudian menyuruh Saudah, istri Nabi, untuk berhijab dari anak tadi. Kenapa? Karena memang dia sebenarnya bukan anaknya Zam'ah. Dari sisi maninya lah ya. Maninya itu maninya Utbah tadi karena sangat mirip kan. Nah, maka perintah Nabi kepada Saudah ini bukan dari sisi hukum, tapi dari sisi wara'. Sehingga dari sinilah ulama kemudian memberikan fatwa. Mayoritas ulama ya. Kalau ada anak zina, maka dia tidak mahram dengan bapak biologisnya. Tapi bapak biologisnya juga tidak boleh menikahi anak zina tadi. Mahram enggak, tapi menikahi juga enggak boleh. Aneh kan? Nah, ini mirip dengan ini ya. Kamu Saudah, kamu saudarinya anak tadi. Tapi kamu berhijab saja dari dia. Nah, maka dalil jumhur ketika mengatakan tidak boleh bapak biologis menikahi anak zina dia, itu ada dasar juga. Bab berikutnya bab qabuli qaulil qafah fil walad. Bab menerima ucapan ahli qiyafah, ahli melihat kaki manusia atau kaki binatang dalam masalah anak. Fadhal. Alam taroy ya kan, karena perempuan. Alam taroy anna mujazian Jazizan. para sahabat wasikan wa alaihi ma qafifatun qatbat tayar ru'u sahuma wa batat fatatamuhuma faqala inna hadhihi al-aqdama ba'duha min ba'din. Ya, jadi menurut Imam Mungdiri, perkataan ahli qiyafah dapat diterima dalam penetapan nasab. Karena di sini Usamah yang sangat hitam, sementara Zaid bapaknya yang sangat putih. Ternyata ketika dilihat kaki keduanya, padahal badannya tertutupi selimut, ini mujazziz yang ahli qiyafah mengatakan ini bapak anak ini ya, bapak anak. Nah, perkataan qiyafah ini diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mujazziz ini ada yang membaca mujazzaz, tetapi qiraah yang paling masyhur adalah mujazziz.
Disebut mujazziz karena dia kalau memiliki tawanan itu tawanannya dicukur gundul. Jazza itu kan mencukur atau menggundul. Ada juga yang membaca muhriz, tetapi ini juga tidak kuat nih. Adapun mudliji ini adalah dari Bani Mudlij. Yang Bani Mudlij ini terkenal sebagai para ahli qiyafah, diakui oleh masyarakat Arab. Ada dua bani yang terkenal ahli qiyafah. Pertama Bani Mudlij, yang kedua Bani Asad. Kedua-duanya para ahli qiyafah yang sangat populer. Kemudian Usamah ini yang hitam, sementara Zaidnya yang putih. Adapun Zaid putih itu karena asalnya dia memang bukan budak ya. Tapi kemudian ditawan akhirnya jadi budak. Sehingga kok ada budak putih ya, karena itu asalnya dia bukan seorang budak. Kemudian menikah dengan Barokah. Barokah itu adalah Ummu Aiman. Namanya Ummu Aiman Barokah. Dia dari Ethiopia, kulitnya hitam. Nah, sehingga Usamah lahir, kulitnya mengikuti ibunya. Nah, ini penjelasan yang benar seperti itu. Sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dikatakan bahwa Zaid itu putih seperti kapas, sementara Usamah itu hitam seperti arang. Masya Allah. Riwayat Abu Dawud itu ya. Nah, maka Syekh Hamid Al-Fiqi di dalam footnote Bulughul Maram, beliau terbalik. Beliau mengatakan Usamah sangat putih, Zaid sangat hitam. Nah, tapi Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi ini beliau adalah ulama terkenal di Mesir yang pertama menampilkan kitab-kitab yang dulunya belum dicetak. Kayak Bulughul Maram itu pertama yang mencetak itu adalah Syekh Hamid Al-Fiqi. Sebelumnya masih makhtutah. Kemudian beliau kasih ta'liq, komentar-komentar. Demikian juga kitab Muntaqal Akhbar yang disyarah dengan Nailul Autar. Itu yang pertama menampilkan kitab-kitab seperti itu adalah Syekh Hamid Al-Fiqi ini. Dan Al-Fiqi itu adalah istilah orang Mesir untuk menyebut orang yang faqih. Faqih kemudian disingkat menjadi apa? Fiqi. Seperti orang Mesir kalau menyebut qalbi itu pakai albi. Anta qalbi ya, mereka mengatakan anta albi. Kemudian tadi hadis sebelumnya 872 ada perkataan yang belum kita bahas. Walil ahiril hajar. Bagi yang berzina mendapatkan hajar. Nah, hajar ini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan rajam, tapi itu kurang bagus karena tidak semua orang zina dirajam. Maka makna yang kedua lebih bagus, yaitu al-khaybah, mendapatkan sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan makan angin, maksudnya belum makan apa-apa. Ya. Sudah makan, udah makan angin, ya, maksudnya belum makan. Nah, ini juga begitu. Lil ahiril hajar. Yang berzina dapat batu, maksudnya enggak dapat apa-apa. Sudah selesailah pembahasan tentang mula'anah. Kita lanjutkan sekarang Kitabur Radha'. Tapi sebelum dilanjutkan mungkin ada yang dibahas, dipersilahkan. Akhiril hajar, kalau itu bukan rajam, kemudian orang yang berzina dengan budak itu tidak ada hukuman rajam. Berzina dengan siapapun, kalau dia merdeka, maka hukumannya adalah ada kalanya dicambuk atau ada kalanya dirajam. Sehingga tidak ada pembahasan masalah hal itu sebenarnya dalam hal ini. Tapi ini hanya maksudnya Nabi yang berzina enggak dapat apa-apa. Tapi kalau masalah hukumannya apa, itu dalilnya yang lain gitu ya. Ada lagi? Nikah. Hmm. Terus yang suaminya belum berzina tapi Mati. Maharnya harus benar, gimana tadi? Ya, jadi misalnya saya menikahi seorang perempuan. Nah, kemudian malamnya saya belum kumpul, paginya saya mati ya, misalnya. Nah, maka istri tadi sudah berhak mendapatkan mahar penuh. Enggak boleh dikasih separuh karena kamu belum diapa-apain, berarti kamu masih masih perawan. Nah, enggak bisa. Udah ditinggal mati udah penuh. Warisan hadiah. Ya, warisan. Enak kan? Makanya enak jadi istri kedua tuh. Kalau suaminya langsung mati. Ter duitnya akeh.
mulaan tadi kan yang terjadi di zaman Rasul itu si suami tahu siapa yang berzina dengan istrinya tidak dapat hukuman karena sumpahnya. Nah, orang yang menzinai itu Nah, orang yang menzinai dengan istri tadi karena tidak ada saksi kan, dia tidak bisa dihukum. Dihukumnya kalau dia ditanya ngaku. Jadi ditanya, kamu benar nggak zina sama istrinya Hilal tadi? Enggak, saya enggak berzina. Nah, kalau dia mengatakan gitu ya udah. Itu berlaku idra'ul hudud bisyubuhat. Tapi ketika dia i'tiraf, maka menurut jumhur, pengakuan 1 kali udah cukup ya. Enggak perlu diulang 3 kali ya. Imam Ahmad kan pengakuan wajib apa? 4 ya, 4 kali. Pengakuan wajib 4 kali mazhab Ahmad. tidak berpengaruh pada mula anaknya istri tadi. Kalau misalnya pengakuan yang Enggak. Karena hukumnya itu hukum untuk dia saja ya. Dia ngaku zina sementara istrinya enggak. Ya istrinya berlaku hukum iqrar idra'ul hudud bisyubhat. Sementara dia ngaku ya udah dihukum. Mirip yang laki-laki bekerja di seorang laki-laki yang lain kemudian zina sama istri majikannya, istri bosnya itu kan. Nah, Nabi katakan tanyalah istrinya itu, kalau dia ngaku rajamlah. Nah, para ulama membahas, andai tidak ngaku gimana? Andai tidak ngaku, maka perempuan itu bebas. Meskipun si laki-laki tadi kan mengatakan, saya berzina dengan istri bos saya. Itu bukan urusan ya. Jadi urusannya sendiri-sendiri. Kamu ngaku zina enggak? Ya udah. Berarti yang dihukum yang tadi, yang mengatakan berzina. Tapi karena dia sudah dihukum cambuk 100 kali karena berzina, tidak dihukum 2 kali dengan menuduh tadi ya. Kan perempuannya enggak ngaku kan? Berarti kan menuduh tuh. Nah, itu berarti bukan hukumannya 2 kali enggak. Ya 1 kali aja. Hukuman zina tadi. Nah, saya nggak pernah ngerti masalah gitu ya. Maksudnya belum pernah baca ya. Tapi kan hakim berhak untuk memaksa dia menjawab kan. Nah, kalau kamu nggak jawab saya saya penjara sampai kamu jawab. Nah, boleh kayak begitu hakim. Haknya seorang hakim. Pemahamannya itu hukum-hukum seperti itu berdiri sendiri-sendiri walaupun mungkin kan mesti kalau berzina itu kan dilakukan oleh 2 orang. Iya. Jadi siapa yang ngaku dihukum, yang tidak mau ngaku walaupun jadi pasangannya gitu ya enggak. Wah, hatta ada videonya. Ini loh, saya ada videonya nih. Saya melakukan zina itu saya video, ini buktinya. Enggak bisa. Video bukan apa? Bukan 4 saksi, enggak bisa. Karena video itu kan juga bisa dibuat kan? Ya, rekayasa bisa. Sehingga enggak berlaku. Baik, kita lanjutkan ya. Bab kita beruduk.